sudah seharusnya disampaikan minggu lalu, karena sebenarnya kesaksiannya tentang kedatangan anak saya, Richard. Mungkin semuanya udah tahu. Belum tahu? Dia belum tahu, pasti semua udah tahu kan? Well, seperti tadi disampaikan sama Pak Willy tentang sign, mungkin ya saya orangnya kadang kurang apa istilahnya, insensitif tentang sign kali ya. Jadi kadang signnya nggak touch gitu, atau mungkin nggak sign yang diberikan sama Tuhan itu kadang di-ignore gitu ya. Terus well, selama saya belajar di Kristen, karena seperti yang semua udah tahu, saya dari Muslim, tadi saya touch banget bahwa sewaktu saya di Muslim itu empty jar. Jadi actually when I learn about that religion, I never know actually, even though saya sembahyang sehari 5 kali, tapi saya nggak ngerti sembahyang saya itu tuh apa, gimana, tujuannya apa, nggak ngerti karena nggak ada yang ngajar. Jadi sembahyang ikutin aja, apa umum yang dilakukan ya ikutin aja gitu. Tapi setelah saya tahu, saya masuk Kristen, I'm really deeply have relationship with the God, and I learn a lot that now I know how to talk with the God. Before I don't understand, nggak pernah itu ngelakuin gitu. Tapi sometimes as I said earlier that I ignore the sign, atau sometimes I think that, it's okay. I have money, I have car, I have a place to live. I'll be okay. Same thing that happened with my son. What I want sampaikan sekarang ini adalah bahwa Tuhan itu kasih hidup kita itu semua ada purpose-nya, ada tujuannya. And I believe that before we born, itu Tuhan itu sudah punya catatan. Before, I don't know that, I don't believe it either. But setelah saya alamin sendiri, seperti kedatangan anak saya, itu pasti semua ada purpose-nya. Kenapa saya sudah lama di Amerika, lebih dari 10 tahun, kenapa anak saya baru datang juga sekarang? Because ya tadi kadang saya ignore the sign dari Tuhan. Terus when I try to process my son green card, itu saya ignore Tuhan juga. My husband is citizen, aku sudah green card, aku nggak usah doa lah untuk minta prosesnya dipercepat. Jadi ya aku percaya aja, pasti oke lah, pasti dapat green cardnya, gitu, pasti oke, bisa masuk ke USA. Nggak taunya yang seharusnya itu proses, I think is about 4 months or the longest one I think is about 6 months, until 1 tahun ya masih ya. I think it's about 1 year or something like that. Because so funny is the first process itu ada surat dokumen yang seharusnya saya tunggu surat itu dari Indonesia, itu dikirim ke tempat saya, ke alamat saya. Yang lucunya itu tuh terjadi, surat itu tuh sudah nyampe ke apartemen saya, dan itu lewat DHL. Jadi 3 days sudah datang. Nah, DHL itu kasih, karena itu surat langsung harus saya terima resipien. DHL karena saya nggak ada di rumah, sama DHL notisnya itu ditempel di pintu. Nah, nggak tahu gimana, mungkin kena angin atau gimana, itu notisnya nggak ada, hilang. Saya keep kontak ke Indo, sudah Bu, di sana sudah terkirim. Terus pokoknya itu sampai 1 month. After 1 month, I found out. I went to the apartment office. Then apartment office said, yeah, this letter is being sent in the office about 1 month. So that's the sign. Then after that, I still didn't. Pokoknya masih belum nangkep kalau
aku itu mesti minta doa gitu loh, minta sama Tuhan supaya prosesnya lancar. Pokoknya masih sombong aja gitu. It's okay. Masih aja lagi berliku, yang akhirnya saya sadar. Terus saya bilang sama siapa? Ahai, minta tolong dong dimasukin ke daftar doa. Itu I think setelah maybe 4 months berjalan. Terus setelah itu masih ada lagi liku-likunya yang seharusnya walaupun sudah waktu interview sudah ditentukan sama Tuhan. Tuhan ampun. Sudah dikasih dikasih surat panggilan dari kedutaan di Indonesia supaya anak saya interview. Nah, saya bilang sama kakak saya, Mas, dianterin ya nanti interview, naik kereta yang eksekutif aja, mahal dikit nggak apa-apa biar nggak capek gitu. Ya udah, ya namanya wong Jawa, wong Blitar ya, nggak pernah naik eksekutif gitu ceritanya. Mas nggak usah naik eksekutif, naik ekonomi aja, Mas. Duitnya kakean. Wes toh Mas, naik eksekutif tak kirimi duitnya, aku bilang gitu. Ya udah, akhirnya naik. Sebelum ke Amerika, saya itu beliin anak saya sepatu kulit di Indonesia. Nah mungkin karena dia grow, sepatu kulit yang dia pakai itu karena sepatu kulit ya mungkin sudah agak kecilan, tapi dipaksa dipakai gitu. Mas, nanti begitu nyampe di sana kan pagi tuh, langsung telepon taksi ya, bikin appointment sama taksi. Supaya besok pagi dijemput biar nggak telat. Ya wes, aku wes bikin appointmentnya sama taksi, nomornya mobil wis dicatet, nomornya teleponnya wes lah sing buat telepon sapa bajai. Jadi karena kemarin dia naik bajai turun dari stasiun kereta, akhirnya kata Masku bilang, iya bajainya datang apa belum sudah diwati-wati kemarin, sudah datang sampai sekarang nggak datang. Terus akhirnya gimana baca jalan ya? Jalan kaki. Ingatnya Masku itu pokoknya jalan kaki aja. Di sana katanya ada stasiun TV gitu. Pokoknya jalannya ke sana aja, nanti baru menuju ke stasiun TV. Nah, jalan terus. Lah, ini sudah stasiun TV. Lah, kita kemana? Ternyata sudah belok, nggak belok-belok, bablas akhirnya ke sana. Nah, terus begitu balik, apa yang terjadi? Sepatunya jebol. Nah, terus sepatunya jebol, terus wah, Chan, yang masuk kan kamu. Ini yaudah gantian aja kalau sepatuku. Nah, tahu sendiri ini polisi-polisi yang di gerbang sana itu kan serem-serem ya. Orang saya ajak waktu saya mau interview sendiri waktu 2 tahun sebelumnya, saya itu mau ajak dia mau pakai visa aja. Itu ponakan saya itu kan orang Muslim, terus punya jenggot panjang, ingok-ingok begini. Mas, ngapain ingok? Balik! Gitu. Terus balik. Itu. Nah, kejadian sama Richard. Wah, Pak Pur, piye iki? Sepatunya jebol. Ya wes, saya tak benane. Nah, itu yang serem-serem tadi ngomong. Mas, oleh sadar ini sepatu. Ayo bares. Jadinya Masku itu sambil sepatunya ditareni sapu tangan. Kacau. Udah kan? Nah, kan ada 2 jalur. Jalur yang pertama itu visa untuk yang turis atau untuk yang berkunjung. Jalur 2 itu yang imigran. Pokoknya Masku itu sudah nanti pasti masuk yang imigran. Nah, kalau yang imigran itu kan melalui scanningnya banyak. Nah, ini pengalaman lucu lagi. Nah, pas di scanning itu kan semua sepatu semua dijepol, dilepas. Nah, udah semua scanning. Masku masih Richard paling belakang. Wes bablas kabeh scanning. Nah, pas yang namanya sepatu itu masuk scanningnya bunyi.
Iya, jadinya dadak dibuka. Nah sepatunya itu ditarik di sapu tangan, ditarik di kacu, jadi dia dibuka. Nah cacat, nah kok kaya pas ya sepatunya dhewe sing muni. Wih metu apaan deh, wah gemeter. Nah akhirnya interview kan, udah masuk interview ya mungkin karena sepatu itulah jadi visa nggak dikasih saat itu. Mungkin nggak percaya, dong sepatunya talenan aja ke Amerika. Tapi sebenarnya ya terus akhirnya I pray more deeper again to the God. I pray again and I pray again. So after that I keep calling, what's wrong with my sub documentation? Everything is already been sent it. What is the missing? You know? So I think I just learned sign from the God that hey, you need to be more relation to the God. You need to be thankful that out there people is not easy to come to United States. You know, it's need so many kind of tetek bengek untuk masuk ke United States. But my son, because I got a green card, that it was actually not really hard. Also, as what I say, maybe the God is already have a purpose before when we born. This is another story again that the first time I'm in United States, in 2 months. Saya sudah bisa beli mobil walaupun belum punya driver license. Jadi perjalanan 1 jam dari Denver ke Colorado Springs malam hari tak tempuh sendiri walaupun belum bisa baca peta. Jadi dengan cara inget-inget temanku, iki beloke mana, pokoknya diinget-inget. Nah terus saya mendapat Social Security waktu itu juga masih gampang. Pokoknya daftar ke college, walaupun English school, terus ke kantor Social Security sudah dapat. Nah sekarang kan enggak. Sekarang itu susah banget. Setelah saya dapat Social Security, nah saya apply untuk driver license. Walaupun 2 kali fail, karena kalau disuruh belok selalu salah belok. Karena biasa ke kiri, kita biasa ke kiri, tapi kita disuruh ke kanan, gini terus gitu. Fail. Terus akhirnya saya bayar cuma $50 ke orang Meksiko. Sorry. Ya akhirnya saya dapat driver license-nya. $50 jadi pass the test. Terus setelah itu saya di Colorado ketemu suami saya yang mana I was really hate Korean people. I hate them. Why? Because when I serve them, they never give me tips. They're so cheap. Terus kalau ngasih tip itu satu grup 5 orang $1. Aduh. Terus saya belajar lagi, jangan pernah sekali-kali membenci sesuatu. Karena orang Jawa atau orang Indonesia bilangin benci benar-benar cinta. Ya, ternyata betul. Dapat suami tak kirain orang Jepang, dia datang tiap hari. Kamu matanya sipit kecil, aku nggak nyari yang matanya sipit. Lagian kamu pendek gitu, aku nggak nyari yang pendek, oke? Aku mau nyari yang tinggi-tinggi, yang hidungnya panjang, yang matanya biru. Aku bilang gitu. Tetap aja dikejar. Ya akhirnya nyerah juga. Tapi ya itu tadi Tuhan punya purpose. Terus I don't know his background, I don't know his family, but I don't know why that I feel comfort with him. Time by time until now is about 10 years. Setelah itu saya tahu mami mertua saya, which is ibunya suami saya, itu punya anak laki cuma 1, dia aja. Terus dia itu khawatir, lah ini nanti yang nerusin nama family siapa?
anak saya laki dia aja, dan perkawinan saya dengan dia itu 2 girls. Karena saya tidak pernah menyampaikan bahwa saya punya anak laki-laki di Indonesia. Itu pesan suami saya, jangan bilang-bilang keluarga saya loh ya, kalau kamu sudah punya anak ya, gitu. Terus ya I keep it, but before I marry him, I already told him who I am, I have a son. Terus akhirnya setelah 6 tahun atau ya sekitar 6 tahun I marry him, ya biasa kan visit the parents, everything. Akhirnya kita have talk. Begitu sudah tahu di sini, cerita punya cerita, mami mertua saya tanya, terus anakmu nanti ngikut nama belakang keluarga kita, kamu ganti namanya. Ya iya Mi, jangan khawatir Mi. Nanti nama penerusnya Daddy itu sudah ada pasti, dan namanya percis. Karena apa? Daddy mertua saya itu namanya Richard Charles Tutkin, dan anak saya namanya Richard Satria Yunantara. Jadi nanti kalau ditambah di belakang, dibusek yang di belakangnya jadinya Richard Tutkin. Jadi saya bilang, nih ini nama Daddy tumbuh lagi, Richard Tutkin. Cuma bedanya di tengah saja, aku bilang gitu. Mami saya seneng banget, gembira, iya, ketawa kakak-kakak. Terus akhirnya iya ya, tanpa disangka. Jadi saya belajar bahwa sepertinya Tuhan itu sudah punya purpose ya. Sebelum kita lahir itu semuanya udah dicatat gitu loh. Terus yang tidak tanpa saya sadari, nama saya itu juga sama dengan nama mertua saya. Nama mertua saya itu Yong Tutkin, nama saya menjadi Yuni Tutkin. Jadi kadang jumbo kita bikin password sama-sama kadang, jadi nggak match. Terus saya nelpon, nih pakai Yahoo emailnya pakai apa? Why Tutkin ya, makanya aku gak iso, aku bilang gitu karena sudah dia pakai duluan. Cuma nggak enaknya kalau mami transfer uang ke saya, kadang mami bisa cek. Karena namanya belakang sama, terus Bank of America udah tahu. Karena mami langganannya, tak cek dulu ini anakku duitnya sepiro. Jadi kadang susahnya di situ, punya nama persis, dia bisa ngecek. Kadang orangnya nggak begitu ngecek namanya siapa, yang penting Y Tutkin udah podo gitu. Nah terus that's what I want to say, that God is great. The God has purpose in our life, and I feel really thankful to the God that now I become Christian. I have more deeply relationship with the Christian, with the God, and I know better, and I know how to say thank you to the God. That before I don't know, I'm always ngeluh. Ini gimana sih? Istilahnya apa aja itu selalu kurang. Tapi sekarang saya sudah tahu, dan banyak sekali istilahnya miracle yang saya alami setelah saya masuk ke Kristen. The best thing that before I'm greedy, I'm sombong, saya merasa bisa, saya merasa punya. Sekarang saya enggak, walaupun saya punya sedikit, saya selalu bilang terima kasih, dan ternyata Tuhan kasih saya berlimpah-limpah. Tambah lagi sedikit kesaksian, seperti pada waktu kemarin saya kerjanya mulai karena filing, jadi kita stand up terus selama seminggu itu, planningnya stand up terus, tapi ada orang-orang yang dipersilahkan duduk. Nah saya jealous, apa saya ini kerjanya kurang bagus kok, kayaknya orang-orang itu aja yang disuruh duduk, kapan dong gua duduk. Terus Tuhan bilang sama saya, lu tuh jangan jealous, kalau jealous itu dibenci sama Tuhan. Akhirnya aku minta ampun sama Tuhan. Tuhan, you know who is working hard, who is really working hard, and you know who just talking and do nothing. Terus setelah itu saya berdoa untuk ini hati saya, nyabarin hati saya sendiri ya, supaya saya tuh nggak marah gitu ya, gimana gitu. Nggak tahunya dalam waktu setengah jam dipanggil, Yuni, come down. I said, thanks God. Ternyata benar. Your life. Aku bilang gitu. Ternyata benar. Aku dikasih duduk. Terima kasih, aduh Tuhan. Terima kasih. Biasanya saya share sama Ibu Debbie, karena kebetulan saya kerja sama Bu Debbie.
Jadi ya biasanya kita gitu aja sharingnya. Terima kasih waktunya. Sorry sharingnya kesana kemari. Amburadul. Yes Lord, yes Lord. Amin, amin. Praise the Lord. Mari kita pakai berdiri, kita bersyukur pada Tuhan kita. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus for tonight, where we can. Amen. He's calling. Thank you Lord Jesus that you give us Lord God a reason Lord Jesus to live. You give us Lord God a reason Lord God to rejoice in our life. Every situation Lord God in our life is nothing compared to your life. Nothing Lord Jesus compared to you as a person Lord God who help us Lord God in everything Lord God that we need. Bapa di surga, kami minta biar Engkau sendiri Tuhan yang memberikan bagi kami Tuhan pada masa-masa Kristus ini Tuhan. Pengertian ya Bapak, betapa kami sungguh bersyukur ya Bapak punya Allah seperti Engkau. Allah yang datang ke dunia, Allah yang memberikan Tuhan hidupnya Tuhan untuk kami punya relationship dengan Tuhan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak malam hari ini Tuhan, setelah kami akan pulang ya Tuhan. Izinkan hamba Tuhan untuk berdoa berkat buat setiap kami di tempat ini ya Bapak. Thank you Lord Jesus. Aku akan berdoa dari Ulangan 28. Mari umat Tuhan kita angkat tangan kita pada Bapa di surga yang memberikan berkat bagi kita. Now it shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord